di akhir zaman memang ciri-ciri salah satunya adalah penyesatan. Yap. Karena harus muncul nih para nabi-nabi palsu. Harus muncul Mesias palsu. Itu udah logically Mesias dan nabi itu berarti orang yang ada di seputaran pelayanan. Pelayanannya. Berarti penyesatan di akhir zaman adalah penyesatan yang berhubungan dengan dunia kegelapan. Oke. Berapa banyak orang lebih percaya kata orang pinter. Dia lebih banyak kan bukan masuk ruang doa tanya Tuhan tapi nyari pembaca tarot. Fenomena banyak orang mau bikin acara aja bukan doa kan? Ya. Manggil orang buat ngusir hujan. Waktu MotoGP di Indonesia Bang ya? Ya. Kalau di-upload di postingannya kan? Ya betul. Nah itu gimana Bang? Gue bilang kalau ngeramal nasib itu paling bagus tuh kartu ATM. Jika ada isinya nasibmu aman. Kalau nggak ada isinya nol gitu Bang? Ya gembel. Kartu yang paling bagus untuk meramal menentukan nasib itu ATM. Hari ini di Cahaya Bagi Negeri kita senang banget ada seorang stand up komedian yang posternya itu atau trailer filmnya tuh lagi muncul di sosial media. Judul filmnya itu Gereja Setan. Ladies and gentlemen, saatnya kita ke acara yang kita tunggu-tunggu bersama. Oh, langsung aja ini dia, Bang Mongol. Kaget gue. Terima Kaget kasih. ya, Bang, ya? Terima kasih. Openingnya terlalu semangat Ya, Bang ya. menggebu-gebu. Oke, bener Bang. Padahal kosong. Itu dia, bocah kosong berarti Bang ya. Nggak apa-apa, yang penting kan tetap kelihatan nice to meet you. Sorry anak selatan. Yo, nice to meet you Bang. Ya, Nice to ya. meet you tuh Bang ya. Ada poster yang saya lihat Bang Mongol tuh lagi ngapain sih Bang di film Gereja Setan itu? Oh, jadi film Gereja Setan ini adalah film genre horor tapi tidak ke urban legend. Kita memberi warga masyarakat Indonesia nih suguhan baru dalam dunia perhororan. Bicara dunia satanik berarti Bang ya. Ini kalau di posternya juga terlihat true event kan. Berarti ini berdasarkan Kisah hal-hal nyata. Kisah nyata. Kisah nyata dari beberapa orang yang pernah diwawancara oleh pihak PH. Termasuk gue. Yap. Termasuk ada beberapa yang masih kayak itu cewek yang kemarin heboh didatengin Lucifer, diganggu dan sebagainya tuh itu ada part itu juga? Ada banyak. Kalau di luar negeri itu udah bukan lagi sesuatu yang aneh. Di sana memang penyembah, kalau bahasa benernya penyembah Satan tuh di pinggir kita ketemu, bahkan di Amerika kita nggak tahu bahwa ternyata tetangga kita anggota dari perkumpulan tersebut gitu. Bang, ini perdebatan di sosial media kita juga kan sebenarnya banyak ya Bang ya. Ya, ada yang bilangnya gereja palsu. Kenapa lah. kok pakai kata gereja gitu kan? Kenapa nggak jadi komunitas Ya. geng gitu, Ya. geng satanik gitu? Kenapa harus pakai kata gereja Gereja setan? Nah, kita balik lagi sebenarnya ada di Wahyu 2 ayat 9 dan Wahyu 3 ayat 9 tuh ada kalimat di tengah-tengah kamu akan ada jemaah iblis. Oke. Itu bahasa Indonesia itu jemaah iblis. Tapi kalau King James version, NIV version, itu di situ bahasa Inggrisnya tulisnya tuh Synagogue of Satanas. Nah, kalau Synagogue of Satan diterjemahkan harafiah, ya sama juga jadinya gereja setan. Ada banyak yang ngomong, kenapa sih Bang harus bikin film seperti ini? Karena Mongol merasa kita harus menyampaikan apa yang Yesus katakan di Alkitab. Karena gue pernah dapat satu ayat Alkitab tuh Lukas 17 ayat 1 tuh Tuhan bilang begini. Kan di situ tulisnya begini, kata Yesus kepada murid-muridnya. Jadi ini bukan kata Paulus atau kata Timotius atau kata Yohanes atau kata Petrus, tapi ini Yesus yang ngomong kepada murid-muridnya bahwa penyesatan itu ada. Yap. Jadi kita harus ingat bahwa Yesus aja ngomong penyesatan itu ada. Tetapi kalimat selanjutnya adalah celakalah yang mengadakannya. Nah, ini yang kita harus cross check. Mayoritas pemimpin penyesatan meninggalnya celaka. Oke. Jadi banyak kan yang meninggalnya yang bunuh diri lah, ada yang jatuh, ada yang dihukum mati. Jadi tidak dalam, kalau kita orang Kristen yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat dan Raja, oke taruhlah masuk rumah sakit. Tetapi setidaknya kita tidak meninggal dalam posisi ngenes yang mempermalukan pride, harga diri kita. Nah, jadi penyesatan kalau orang nanya, tuh penyesatan tuh Bang kayak gimana sih? Alkitab tuh
ngomong 3 penyesatan di akhir zaman. Yap, apa aja Bang? 1 nabi palsu. Oke, nabi palsu. Ya kan? Baru satunya dibilang antikris. Nabi palsu, antikris. Baru yang ketiga namanya malaikat kegelap. Nah, gimana kita bisa mencirikan nabi-nabi palsu ini Bang? Ajarannya. Melalui apa? Ajarannya Bang. Oke, ajarannya misalnya Kita bagi lagi. Ajaran yang Tuhan bawa tuh adalah Injil. Injil dan kebenarannya. Ya kan? Injil itu kabar baik. Salah satu ajaran yang sesuai Kristus mau adalah menyampaikan kabar baik. Ya. Tidak nakut-nakutin jemaat. Kalau nggak memberi, nggak menerima. Itu kita boleh pertanyakan. Tapi kalau memaksa itu juga balik lagi ke kitanya. Oleh sebab itu yang gue selalu bilang di setiap kali gue pelayanan. Kalau lu mau bertumbuh benar, bergereja lah. Jangan pindah gereja. Jangan jadi gereja anggota gereja yang belalang pelompat, pindah sana, Lompat sana, pindah lompat sini. Di sana ada mujizat lu pindah, sana lagi mujizat pindah, ntar giliran mati lu balik sini. Yap. Nah jadi gue pingin mengajarkan bahwa kita harus bertumbuh pada satu tempat. Jadi Yap. kalau kita menanam bunga di satu pot aja, jangan pindah lagi, ntar ujung-ujungnya meninggoy. Yap. Oke, ini kita masih ngebahas tadi Bang, sebelum ke antikris tadi kan ada Abang bilang ada ya 3 kan ya. nabi. Nah nabi itu kan berarti pelayan Tuhan. Ya. Berarti orang-orang yang di altar Tuhan. Yap. Nah ada beberapa spesifikasi kayak mungkin kayak dulu gue pernah nemu kasus yang persekutuan doa. Dia melakukan kayak pembacaan firman, sistemnya kayak dia buka Alkitab, Tuhan berfirman lah dia buka. Nah apa yang dia dapat itu firman Tuhan. Yep. Padahal kan landasan Alkitab tuh firman Tuhan kan pelita, terang. Otomatis jangan lupa doa dulu dong Tuhan. Ya. Ya kan kami akan membaca sebagian dari firman-Mu, ajar kami, mampukan. Itu kan harus sebenarnya, tapi kan balik lagi bro. Setiap orang tuh kan beda prinsip. Tapi kalau prinsip gua adalah kebenaran. Nah itu gue praktekkan dalam hidup gue sebagai seorang seniman. Oke. Sebelum kita ke antikris, saya mengutip satu firman Tuhan ini mungkin Bang Boleh. Mongol tanggapin. Dia bilang gini kan, ciri penyesatan adalah kita tahu bahwa kita disesatkan para pelaku mujizat, para pengusir setan dan para nabi-nabi palsu gitu kan. Seperti tertulis di Matius 24 ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat sehingga mereka menyesatkan. Yang lebih ngejar mujizatnya. Mujizatnya. Sebenarnya perlu kita ingat bahwa mujizat itu kan bonus dari Tuhan. Ya. Bonus dari ketaatan kita. Gue juga pribadi Mengalami mujizat. mengalami. Ya. Muka gue nggak cakep tapi gue bisa jadi artis. Itu mujizat. Tapi kenapa gue bisa mendapatkan? Karena gue kejar pribadi pemberinya. Gue tidak mengejar mujizatnya. Kejar pribadinya Pribadinya yang memberi mujizatnya itu Yesus Kristus. Ya. Dia sumbernya. Kenapa kita harus ngejar mujizatnya? Oke. Semu yang kita dapat. Ya, Tapi kalau kita kejar pribadi pemberi yang memberi mujizat itu, yang memiliki mujizat itu paling luar biasa. Jadi mujizat juga sekarang gue tanya, bukannya dukun juga bisa nyembuhin? Bisa nyembuhin Bang. Ya kan, bukannya juga orang pintar bisa meramal masa depanmu? Ya. Ya kan? Tetapi kan apakah itu ya dan amin? Yang kita perlu garis bawahi adalah pribadi Yesusnya. Ya. Dia tidak hanya menjanjikan di dunia ini, sampai kekekalan tuh kita dijanjikan. Tetapi kalau mereka-mereka yang suka ngomongin bahwa lu 2 bulan lagi akan mendapatkan rezeki gini, gue kembali lagi ingat kalimat Mami Ipel. Apa tuh Bang? Kalau lu pingin kaya, kerja. Kalau lu pingin kaya, kerja, jangan pesugihan. Sekarang lu pesugihan siapa? Pesugihan untuk cari kekayaan itu paling top di DKI Jakarta dan Nyi Blorong. Yep. Nah, gue pernah nemu orang-orang yang pernah ditolong oleh Blorong. Gue wawancara mereka, lu gimana bang bisa jadi tajir? Emang Nyi Blorong ngasih apa? Gini bang, jadi umbe rambenya tuh harus lengkap bang. Jadi dia tuh suka bunga ini, gini. Dia suka ini, lu harus bawa bang. Terus harus lu baca ini. Terus Nyi Blorong ngasih ke lu apa untuk meyakinkan lu bahwa dia akan memberi lu rezeki? Oh dia ngasih sisik ulernya bang. Sisik uler. Berapa banyak bang? 3 dia bilang. Selalu ganjil. Oh 3 ya. Gua hitung nih penduduk DKI Jakarta 2000. Kurang lebih 20 juta orang. Ya. 10%-nya pesugihan Blorong. Botak Blorongnya.
Bang, Logik kita harus dijalani. Kalau dia ngasih orang sisik 3, habis blorongnya. sisiknya nggak ada. Meninggal bukan gara-gara didoain, kena beling botol, tetanus di blorong. Jadi logik kita tuh harus dimainin karena firman itu logically mainnya jalan. Yap. Lu memberi lu pasti menerima, lu menabur pasti lu menuai. Itu logiknya. Yeah. Nah kalau lu mencari dengan cara yang tidak elegan, itu hampa semuanya. Nah, Lain contohnya gua aja. Silakan Bang. Ya kan? Gua mau minta apa sih sebenarnya? Bukannya gue juga punya akses untuk minta harta kepada seorang Baal Yeah. sebagai Lord of Wealth. Tapi kenapa gua nggak minta? Tuhan suruh kita kerja karena janji Tuhan kepada Adam adalah kerja. Usahakan. Engkau harus mengusahakan. Ya, mengusahakan. Nggak bisa lu begini-begini doang ditimpa batu meninggoy. Jadi logik kita harus dijalanin. Nah itu yang gue bilang. Di saat gue udah kerja nih jadi stand up, gue runutin pekerjaan jadi stand up. Yap. Karena dari situ gue dapet duit bro. Bang, tapi yang kita lihat di zaman era modern ini kita makin jatuh ke pesugihan. Orang-orang makin lebih percaya hal-hal kayak gitu. Kenapa Bang menurut Bang Bongol secara pribadi? Sebenarnya itu tadi bang. Kemerosotan iman yang paling berbahaya saat ini sedang dialami. Orang udah jenuh ke gereja. Ya. Ini mohon maaf aja. Ya. Kenapa? Karena gereja mentok di situ terus. Mentok di situ terus maksudnya? Iya mentok. Bicara hepeng. Ya. Perhepengan ekonomi. Ya. Bicara apa lagi? Kemakmuran. Nakutin neraka lah. Padahal itu kan prinsipnya pribadi bro. Ya. Hubungan engkau dengan Tuhan itu hubungan pribadi. Yap. Orang sekarang lebih mengejar apa? Kesembuhan ilahi. Akhirnya di mana-mana KKR dan kesembuhan ilahi. Kita lupa. Yap. Orang semua mau pingin kesembuhan ilahi, tapi dalam satu acara KKR nggak semua sakit gigi. Ya. Pasti ada yang sakit dompet, ada yang sakit kaki. Ya. Jadi penanganannya beda-beda Pak. Masa sakit gigi penanganannya dokter tulang? Karena kenapa? Kita salah kiblat, kita salah arah. Padahal kalau kita kejar Kristus, janjinya rancanganku dalam hidupmu bukan rancangan kecelakaan tapi damai sejahtera. Itu kalau kita ngejar pribadinya. Ya. Jadi kejar pribadinya, maka semuanya akan ditambahkan bagimu. Kan suruh cari, itu yang Mongol bilang di gereja. Mau nyari diberkati itu cuman simple. Apa Bang? Keluaran 28. Jika engkau mendengarkan perkataan Tuhan Allahmu dan melakukannya, maka engkau akan menjadi kepala, bukan jadi ekor. Nah lu nggak denger, lu nggak lakukan, tapi mintanya gede. Baru kedua, carilah. Berarti cari, bicara kerja. Karena ada usaha, ada effort yang lu harus lakukan. Nggak bisa cuman begini doang. Oke. Suruh cari kata Tuhan. Di akhir zaman memang ciri-ciri salah satunya adalah penyesatan. Yap. Karena harus muncul nih para nabi-nabi palsu. Harus muncul Mesias palsu. Itu udah logically Mesias dan nabi itu berarti orang yang ada di seputaran pelayanan. Pelayanannya. Kalau antikris itu adalah orang yang anti terhadap kekristenan. Bisa siapa aja. Oke, ini kita ke poin kedua ya Bang ya, Yo. antikris. Nah, bagaimana kita bisa membedakan Bang mana yang orang antikris? Sebenarnya kalau kayak begitu mah gampang, brother. Gampang, banyak banget contoh. Contoh kayak siapa? Pendiri Children of God. Yap. Itu juga seseorang yang dulunya, dia nggak usah jauh-jauh lah, Anton LaVey. Ya. Pendiri gereja setan setelah Aleister Crowley. Dia juga pelayan Tuhan, pemain keyboard bahkan. Wow. Anton LaVey, Crowley juga bapaknya pendeta gereja Baptis. Kenapa Bang? Berarti orang-orang itu tersebut berarti mereka yang dekat sama Tuhan, pelayan Tuhan, tapi bisa menjadi antikris. Hati. Karena hatinya rusak. Rusak karena? Bapaknya dipecat, dia sakit hati. Nah itu yang gue selalu bilang. Gue sangat tidak menyetujui kalau gereja tuh memecat pendeta. Karena penyesatan terjadi dari sakit hati. Ya. Aleister Crowley membentuk Church of Satan pertama itu dari sakit hati karena bapaknya dipecat oleh gereja. Yap. Nah, kenapa bang hati? Tuhan bilang loh, jangan lupa kan di Amsal 4:23. Yap. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Tuhan suruh jaga hati. Kenapa hati perlu dijaga?
Matius 15 ayat 19, karena dari hati timbul pembunuhan, perzinahan, sumpah palsu, hujat itu dari hati. Jadi hati itu dijaga. Nah orang-orang yang meleng dari iman, membentuk menjadi antikris people adalah mereka yang hatinya nggak bisa dijaga. Kedua, mungkin pikirannya yang nggak bisa dikendalikan. Karena terlalu ribet mikir. Karena Roma 12 ayat 3 dibilang begini, janganlah memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Lah kita mumet mikir. Ya. Padahal buat apa nih, otak kita cuman gedenya kayak bakpao babi. Lu kalau ke Manado no, biapong kawangkoan tuh segitu doang otak ini sama otak ini. Nah segede gitu aja mempengaruhi badan lu bisa. Kenapa? Karena terlalu diforcer. Yep. Terlalu dipaksa, akhirnya kita kelihatan kayak PA, cantik. Hati aja dulu yang kau percantik, khusus perempuan. Karena suami akan melihat hatimu yang tulus daripada mukamu yang mulus. Karena muka mulus nggak menjamin bro, 40 pasti turun peot. Nah teman Mongol nggak mensyukuri, dia apa namanya facelift. Mendadak matanya belok, sekarang sipit, gua kaget ketemu. Di Cina dari mana itu? Kok mata lu jadi kayak gawat begitu? Gua aja yang sipit masih kalah sipit sama lu. Pas gua lihat, oh ada benang di belakang, oh baru abis tarik muka gitu. Karena kenapa? Yang nggak mensyukuri, gua pesek, gua syukuri bang. Sekarang apa yang gua nggak bisa? Gua bisa telepon dokter Tompi, beliau dokter bedah, hidung aja gua yang salah. Tapi gua selalu bilang, nggak pesek aja lah lebih enak. Karena kalau kita naik mobil gokar, gocak apa gitu, mobil online, kita ketiduran nggak ngorok. Karena orang yang hidungnya pesek tuh, dia kalau ngorok tuh kayak kejepit gitu. Tapi kalau orang mancu tuh kayak kapal berangkat. Jadi, dan coba lu googling, orang yang umur panjang di dunia saat ini, 4 orang, semuanya pesek. Jadi orang pesek tuh orang-orang yang berumur panjang. Karena nafasnya irit bro. Nafasnya irit kenapa? Nafasnya irit. Dia irit bernafas, iya. Tapi kalau orang mancung tuh lubang besar. Kami hanya penderitaan orang pesek tuh ya pasti di COVID. Karena pengambilan sampel menggunakan lubang hidung. Nah ini tenaga kesehatan tuh kalau orang mancung tuh main colok, cabut. Kita yang pesek tuh dicolok, dipelintir. Jadi ya itulah yang namanya antikris. Jadi antikris itu udah jalan bang. Mereka kan dari altar juga, dari pelayan Tuhan. Berarti sulit juga bagi kita untuk membedakan orang-orang. Oh sangat sulit bro. Tapi satu hal yang harus kita ingat adalah, ya sudah, antikris adalah mereka-mereka yang meragukan kemesiasan Yesus, itu bagian dari antikris. Yep. Karena di Alkitab dibilang, mereka yang mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itulah yang mempercayai Kristus. Tapi kalau kita nggak percaya, udah. Mau diganti idol siapa? Idol yang paling cocok, yang perlu kita contoh, Yesus. Apa yang nggak bisa dia bikin? Tapi disitulah dia tetap menjadi manusia, sama dengan kita. Pernah merasakan kelaparan, pernah nangis, pernah sedih melihat Lazarus mati. Ya kan? Nah gue juga sama. Nah itulah yang Mongol bilang, dalam hidup gua dunia entertain, kenapa gua nggak ambruk iman gua? Karena gua melakukan hal yang sama. Ku kompromikan hidupku, tapi tidak terhadap dosaku. Jadi gua kompromi atas hidup, tapi gua nggak kompromi atas dosa. Tidak kompromi atas dosa maksudnya apa bang? Gua main film bro, gua jadi bencong, gua ambil. Karena itu hidup. Yep. Tapi seks bebas, narkoba, ngerokok, nipu orang, gue nggak lakuin karena itu dosa. Yep. Gue artis, perempuan mana yang nggak bisa gue dapet? Bukannya gue selalu mendapatkan upeti setiap kali show. Ya, tadi yang ketiga apa bang penyesatannya? Tadi abang bilang tadi nabi palsu, antikris. Baru yang ketiga adalah malaikat gelap. Oke. Malaikat gelap bang. Berarti malaikat gelap adalah makhluk yang tidak terlihat, tapi eksistensinya ada. Berarti penyesatan di akhir zaman adalah penyesatan yang berhubungan dengan dunia kegelapan. Oke. Berapa banyak orang lebih percaya kata orang pintar. Dan yang fenomena dan fakta yang Bang Mongol lihat saat ini gimana? Orang sekarang lebih banyak dalam hal apapun, dia lebih banyak kan bukan masuk ruang doa tanya Tuhan, tapi nyari pembaca tarot. Iya. Kartu tarot ya Bang? Iya. Oke. Nyari orang-orangnya. Ada lagunya tuh Bang? Apa? India khusus bikin lagu kartu tarot peramal nasib. Kartu tarot orang pintar pembaca nasib. Ada juga yang orang-orang yang fenomena yang
percaya nomor. Ya. Yang kalau nomor handphone angkanya naik itu pasti duitnya banyak. Kerja tetap. Gue pernah ketemu orang terkaya di Indonesia, masuk jajaran 10 besar orang terkaya. Gue baru beli iPhone, ya kan? Gue sampai di tempat dia, gue kaget handphonenya. Terus gue bilang, ya Allah, harta gue cuma 200 juta, dia triliunan, di handphonenya 300. Gue sampai kaget, gue bilang, di sini kita beli 30 juta, nih 700. Langsung gue masukin, bukan di kantong, gue taruh di dalam ini, di sela-sela dalam. Gue malunya minta ampun, karena buat gue, wow, dia orang terkaya Pak. Iya. Terus dia tanya sama Mongol, nah Mongol pakai handphone segitu mahal buat apa? Iya Pak, buat WA. Terus gue harus punya mobile banking. Kenapa Bapak enggak? Dia bilangnya begini, lah, gue kalau butuh duit banknya yang ke rumah. Wow. Gue pikir, kita harus ngantri di ATM. Tapi handphone kita 30 juta. Yang bank ke rumah, handphonenya 300, 700. Jadi gue belajar bahwa hidup itu tinggal mensyukuri. Bahkan sekarang fenomena banyak orang mau bikin acara aja bukan doa kan? Ya. Manggil orang buat ngusir hujan. Oh ya, itu lagi tren, Bang. Iya. Bahkan kita lihat ya bahwa ya pawang hujan lah atau Iya, hal-hal itu yang bahkan ibaratnya jadi profesi sekarang. profesi. Gue juga begitu sering Itu banget. dulu di sosial media bahkan naik banget waktu MotoGP di Indonesia, Bang ya. Iya. Itu kan MotoGP Ya. kan nggak jadi hujan kan, Ya. bahkan di-upload di postingannya kan. Iya betul. Nah itu gimana Bang? Itu bagian dari pekerjaan. Akhirnya membuat kita tuh meleng arah hidup. Yang tadinya kita harus fokus kepada Kristus, sekarang kita jadi fokus kepada dunia. Dunia ini habis Pak. Tapi firman itu kekal. Lu mau milih yang kekal atau yang mau habis? Itu choice. Jadi apalagi kemarin gue sempat dengar ada orang yang dia bisa meramal nasib Yep. menggunakan kartu. Ya. Gue bilang kalau ngeramal nasib itu paling bagus tuh kartu ATM. Jadi kalau ada isinya nasibmu aman. Kalau nggak ada isinya nol gitu Bang. Ya gembel. Kartu yang paling bagus untuk meramal menentukan nasib tuh ATM. Kenapa sih masih gini? Ya udah kita lakukan apa yang menjadi bagian hidup kita. Sisanya Tuhan yang lakukan. Dan dalam hal hidup kita nggak usah ribet. Ya. Wah tapi Bang Mongol salib gue lumayan berat nih harus gue pikul. Yang menjadi salibmu dalam hidup tuh siapa? Ya. Kalau gua nggak mau lagi pakai prinsip itu. Yang prinsip gua pegang adalah semua telah dibayar lunas di kayu salib. Jadi gua udah bukan lagi seorang yang dikungkung sesuatu. Gua udah orang merdeka. Yang penting etika, moral dan hukum harus gua junjung tinggi. Karena itu bicara firman. Larangan Tuhan nggak boleh berzina, ya jangan. Gimana untuk bisa jadi orang merdeka itu Bang? Di situasi tadi di sekitar kita tuh udah seperti itu. Ya syukuri, mensyukuri itu adalah ciri-ciri orang merdeka. Ada duit nggak ada duit ya tetap life must go on. Kalau kita, tapi kan Bang beda, lu kan artis Bang. Bah, gua artis sampai hari ini iya. Tetapi orang kan nggak pernah tahu karena gue pernah melewati fase berat dalam hidup. Yeah. Di saat gue harus kehilangan uang dan uang itu nggak bisa gue dapat sampai hari ini. Dan akhirnya gue 2025 tanggal 9 Januari gue menyatakan diri bahwa utang itu gue nyatakan lunas. Kalau cuma 200 juta orang paling nggak apa-apa. Ini 53 miliar duit gue hilang. 53 M. Lu cari di media sosial. Banyak banget beritanya. Sumbernya bukan cuma dari gue. Karena apa saat itu Bang? Orangnya mau nyalon gubernur, minjem, terus ternyata orangnya ketangkep, udah. Terus gue harus gimana? Orangnya di penjara 14 tahun, plus dimiskinkan. Terus kita harus mumet gitu. Ya, sudahlah. Gue syukuri aja. Sampai sekarang puji Tuhan, Tuhan tetap memberi yang terbaik dalam hidup Mongol. Nanti kita bakal ngobrol lagi nih sama Mongol, tapi sebelumnya kita mau ngajak kalian untuk menyaksikan satu video dampak dari pelayanan CBN. Berikut ini adalah videonya. Ini adalah Gefariel Bana, atau yang akrab disapa Gefril. Dulu, ia adalah anak yang sangat aktif dan sulit duduk diam. Waktu sebelum bergabung di PAUD, kadang dia tidak suka dengar-dengaran. Mungkin karena dimanja juga oleh bapaknya. Jadi kalau disuruh ini,
Nanti dia bilang sebentar, tiba-tiba tidak mau ikut. Tapi dengannya bergabung di PAUD, dia ada perubahan. Kalau disuruh belajar, dia belajar. Dan disuruh melakukan sesuatu pun dia lakukan. Kadang kalau mau tidur malam pun dia yang ajak. Mama sebelum kita tidur biar Gefril yang berdoa malam ini. Dengan pendekatan yang tepat, perubahan mulai terjadi. Program Super 5, khususnya materi Aku Sayang Diriku, membantu Gefril memahami pentingnya disiplin dan menghargai diri sendiri. Dari yang dia suka jalan-jalan, itu dia sudah perubahan dengan sendirinya, dia mau tenang, dia mau tulis. Kadang kita berbagi buku, belum sampai dia pun, ibu mana bepung buku, dia mulai tanya. Sampai hari ini dia sudah belajar merangkai kata. Untuk 2-3 kata, 2-3 huruf itu dia sudah mulai bisa. Kan kadang ada buku cerita kita kasih, dia mulai, ibu saya baca ini saja atau saya tulis yang ini. Tulis ABC membaca dengan pemain. Tidak sampai di situ saja. Sejak PAUD Batu Karang Nonohonis tempat Gefril bersekolah, mendapatkan program sarapan bergizi dari Obor Berkat Indonesia, Gefril juga mengalami perubahan. Suka sayur, bubur kacang, telur rebus, susu. Yang saya rasakan sebagai orang tua, saya bersyukur juga karena dengan bantuan sarapan bergizi, seperti kalau Gefril, dia awalnya dia tidak suka makan telur rebus, sayur-sayuran, bubur kacang, tapi karena dengan tambahan sarapan bergizi di sekolah, dia lebih suka ke telur rebus. Terus setiap kali makan, dia akan selalu tanya, Mama hari ini kita makan dengan sayur apa? Dia tidak tanya lauknya, tapi dia tanya sayurnya. Perjalanan Gefril membuktikan bahwa dia bisa mengalami perubahan hidup yang lebih baik ketika ada di PAUD yang tepat. Saya mau mengungkapkan rasa terima kasih karena boleh membantu anak-anak, mendidik anak-anak agar anak-anak menjadi manusia yang lebih berguna, masa depan mereka lebih cerah, dan juga berterima kasih lewat bantuan sarapan pagi yang bergizi, anak-anak kami boleh mendapatkan apa yang terbaik. Terima kasih Obi. Jika kalian tadi melihat bagaimana dampak dari pelayanan CBN ini bisa menjangkau berbagai orang di seluruh Indonesia, kita juga sangat percaya itu karena dukungan kalian semua. So, buat kalian semuanya mungkin yang tergerak, yang mau misalnya memberikan donasi atau mau berbagi, kalian juga bisa langsung scan QR Code di bawah ini karena program-program CBN ada itu karena mitra CBN. So, jangan ragu untuk dukung pelayanan CBN dengan scan barcode di bawah ini. Tsunami Selat Sunda. Oh, peristiwa tsunami itu? Yep. Gua MC-nya, gua ada di DP bahkan. Tapi ada saatnya lu menyanyi satu pujian, satu penyembahan gitu kayak ku sanjung kau di tempat tinggi. Nggak tahu bagaimana, tahu suka keluar air mata, nangis ya. Nggak tahu tuh, ya ampun Tuhanku. Cuman dengan satu lagu